kajian kita bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Faruk LCMA dengan bahasan Sirah Nabawiyah dengan tema Perang Tabuk. Hari ini Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian tersebut dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, mari kita simak kajian ini kepada guru kami. Silakan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa uswatina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin Baitus Salam. Masjid Baitus Salam. Alhamdulillah, yang pertama, marilah kita selalu memuja Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Kalau bukan karena hidayahnya, maka kita tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Salawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat beliau, para keluarga beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau, dan kita semoga kita semua bisa selalu istiqamah ya, untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau hingga akhir hayat kita, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah, yang mana pada pertemuan terakhir kita sudah berbicara tentang Perang Hunain. Jadi ketika Rasulullah melakukan Fathu Makkah, setelah Fathu Makkah ada Perang Hunain, juga ada Perang Taif. Lalu setelah itu ada Perang Tabuk. Dan Perang Tabuk salah satu perang besar yang terjadi dalam sejarah Islam, karena pasukan kaum muslimin ya melawan Romawi. Hadirin yang dimuliakan Allah, namun sebelum kita membahas tentang Perang Tabuk, ada kejadian-kejadian yang saya rasa penting untuk juga kita bahas. Jadi pertemuan kali ini adalah Perang Tabuk. Belum masuk ke Perang Tabuknya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menaklukkan Makkah, lalu ada Perang Hunain dan Perang Taif. Maka ini menjadi titik balik historis ya kaum muslimin pada saat itu, dari pertahanan menuju ke pemerintahan. Dari posisi mereka bertahan karena mereka selalu diserang. Ketika awal mereka hijrah ke Madinah, kan mereka selalu diserang, kaum muslimin diserang. Ketika Mekah berhasil ditaklukkan, maka ini menjadi titik balik ya, dari bertahan menjadi fokus kepada membentuk negara Islam. Ya, sebenarnya pembentukan negara Islam ya sudah terjadi semenjak masa hijrah, tapi posisi mereka pada saat itu, posisi kaum muslimin ya belum sekuat ya setelah jika dibandingkan setelah peristiwa penaklukan kota Makkah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, pada saat itu kaum muslimin bergeser ya prioritasnya. Apa saja yang dilakukan mereka? Yang pertama adalah integrasi massal kabilah-kabilah Arab
Lalu berikutnya standarisasi birokrasi dan penunjukan pejabat-pejabat daerah. Berikutnya juga ekspansi diplomasi, surat ke entitas global. Jadi ada hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah Fathu Makkah ini. Karena Fathu Makkah menjadi titik balik ya. Karena orang Arab ini melihat perseteruan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Quraisy atau kabilah Quraisy adalah kabilah yang paling disegani dan dihormati di Jazirah Arab. Karena memang merekalah penduduk asli kota Makkah. Dan kota Makkah ini kota sucinya orang Arab sejak zaman dahulu. Mereka melakukan haji, melakukan umrah walaupun dengan cara jahiliyah ya ke kota Makkah. Jadi orang-orang yang berada di Makkah inilah orang-orang yang dianggap ya paling sakti lah. Kenapa? Dari semenjak kejadian penyerangan Abrahah ke kota Makkah. Ya, Abrahah ingin menyerang dengan segala kekuatannya, tapi ternyata Makkah dilindungi. Maka pada saat itu Makkah menjadi sangat sakral, ya, termasuk penduduk asli Makkah yaitu orang-orang Quraisy. Maka bangsa Arab ini melihat, ini Muhammad ini kan berseteru dengan Quraisy. Kita lihat saja, kalau memang betul Muhammad seorang nabi, berarti dia harusnya menang. Tapi kalau dia kalah sama orang-orang Quraisy, ya berarti nasibnya seperti Abrahah. Ya. Maka ketika ternyata Rasulullah berhasil menaklukkan kota Makkah, dari situlah mulai bangsa Arab, kabilah Arab yang lain berbondong-bondong ya untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Dan nanti pada tahun 9 Hijriah ada, atau tahun tersebut disebut dengan tahun Amul Wufud ya, tahun di mana utusan-utusan dari kabilah-kabilah itu datang untuk menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi kemenangan yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat sebelumnya bagaimana Rasulullah berdakwah pertama kali di Makkah, ya, beliau disiksa, beliau dituduh, beliau difitnah, beliau menyaksikan sahabat-sahabat beliau ya, itu disiksa dan juga banyak yang meninggal dari kalangan mereka. Ketika pindah ke Madinah pun tidak langsung damai hidupnya, tetap diserang, terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang Khandaq dan juga perang-perang seterusnya. Ya, Mekah atau Quraisy pada saat itu masih mendominasi. Rasulullah belum lagi banyak pengikutnya. Ya, sampai ketika Allah kembalikan keadaan dengan adanya Fathu Makkah, itu menjadi titik balik yang sangat luar biasa. Maka titik balik dalam Islam itu selain daripada hijrah, yaitu Fathu Makkah. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menaklukkan Hunain dan juga Taif, maka beliau menunjuk Attab bin Asid untuk menjadi gubernur, ya, untuk menjadi pemimpin di kota Makkah. Makkah sudah ditaklukkan, berarti di bawah kepemimpinan kaum muslimin, harus ada perwakilan kaum muslimin di sana yang menjadi pemimpin. Maka Rasulullah tunjuk amir yang pertama, amir pertama Makkah pasca penaklukan, yaitu Attab bin Asid. Dan usianya ketika diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih sangat muda belia. Usianya baru 21 tahun. Tapi Rasulullah SAW tidaklah menunjuk seseorang, melainkan memang orang tersebut memiliki kapasitas dan juga kompetensi yang cukup. Ya. Ada juga kisah yang menarik, yaitu kisah Abu Mahdhurah, salah satu muadzinnya Rasulullah SAW. Jadi Abu Mahdhurah ini bercerita bahwa ketika dia sedang berada di lembah-lembah atau jalan-jalan yang ada di sekitar Hunain, Abu Mahdhurah dengan beberapa kawan, mereka mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin itu masih berada di sekitar itu, dan mereka mendengar azan. Ya, Rasulullah punya muadzin yang terkenal, ada Bilal, juga ada Ibnu Ummi Maktum. Tapi ternyata Rasulullah juga punya muadzin yang lain, yaitu Abu Mahdhurah. Nah, ini ada kisah menarik. Abu Mahdhurah pada saat itu belum masuk Islam. Ketika jumpa dengan Rasulullah dan para sahabat, belum masuk Islam. Ya, mereka mendengar azan berkumandang, lalu mereka pun mengikutinya, tapi dengan niat untuk meledek.
Allahu Akbar. Mereka ikuti, tapi untuk meledek, menghina. Dan yang paling kencang pada saat itu suaranya adalah Abu Mahzurah. Suaranya Abu Mahzurah paling kencang. Maka mereka pun ditangkap, ya, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah bertanya, ya, mana di antara kalian yang suaranya paling kencang? Maka teman-temannya Abu Mahzurah ini menunjuk dia, wahai Rasulullah. Dan Abu Mahzurah mengaku memang suara saya pada saat itu yang paling kencang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan Abu Mahzurah untuk menirukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat-sahabatnya Abu Mahzurah suruh pergi nih, Pak. Udah, kalian pergi. Abu Mahzurah tinggal sendirian di situ. Ya, ini Rasulullah masih bersama pasukan. Kita tahu pasukan dalam perang dalam Fathu Makkah dan perang Hunain itu kan banyak, Pak. Berapa? 10.000 kan. Ya. Walaupun tidak semuanya bersama Rasulullah pada saat itu, yang jelas Rasulullah masih bersama pasukan. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana, ya, psikologi Abu Mahzurah pada saat itu. Apa yang dibayangkan? Ya, mungkin bayangan, wah, habis saya lah. Tapi ternyata tidak. Ya, tapi ternyata tidak. Rasulullah perintahkan dia untuk mengikuti Rasulullah. Rasulullah ajarkan dia untuk azan. Ya. Dan Abu Mahzurah menceritakan, saya tidak ada sesuatu yang saya benci kecuali apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada saya pada saat itu. Dia belum masuk Islam nih, benci sekali, dia tidak suka mengumandangkan azan. Tapi dia kumandangkan, ya, dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah mengajarkan pada saat itu azan dengan tarji'. Azan dengan tarji' itu syahadatnya diulang, Pak. Ya, dan ini salah satu cara azan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin sekarang jarang kita praktekkan, tapi kalau kita belajar fikih mazhab Syafi'i, maka di antara sunnah azan adalah at-tarji'. Ya, at-tarji' itu artinya mengulang. Dari kata rajja'a yurajji'u, ya, mengulang. Apa yang diulang? Yang diulang adalah syahadat. Ya, jadi setelah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan suara lirih. Baru setelah itu dia ulang syahadatnya dengan suara lantang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru lanjutkan hayya 'alas shalah dan seterusnya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Mahzurah mengulanginya, dan di akhir azan Rasulullah SAW mendoakan, barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu. Nah, sebelumnya Rasulullah, ya, perjalankan letakkan tangan beliau di mukanya Abu Mahzurah, ya, diusap 2 kali muka Abu Mahzurah, lalu turun ke dada beliau, turun sampai ke pusar beliau. Nah, diusap badannya Abu Mahzurah oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah doakan, barakallahu fik. Maka kata Abu Mahzurah, tidak tahu kenapa setelah itu rasa benci saya kepada Rasulullah menjadi hilang seketika. Ya, menjadi hilang seketika. Kenapa? Mendapati perlakuan Rasulullah yang ternyata begitu baik. Ya, ini posisi dia habis mengejek, Pak. Habis mengejek azan. Kalau orang pakai emosi, ini azan syiar yang paling agung, ya, syiar untuk sholat, apalagi zaman itu ghirahnya luar biasa. Jangankan zaman itu, Pak, zaman sekarang saja yang ghirah kaum muslimin sudah lemah. Kalau kita mendengar orang mengejek azan, emosi kita. Ya, apalagi zaman itu posisinya baru selesai perang lagi, ya kan? Jadi ghirahnya tentu semangatnya masih membara. Tapi ternyata perlakuan Rasulullah sama Abu Mahzurah begitu agung, begitu luar biasa. Ini yang membuat Abu Mahzurah luluh hatinya. Akhirnya dia masuk Islam dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, perintahkan aku untuk azan. Ya. Maka kata Rasulullah, sungguh telah saya perintahkan engkau untuk azan. Maka dia temui Attab bin Asid di Mekah, yang tadi diangkat Rasulullah menjadi gubernur Mekah, usia 21 tahun. Abu Mahzurah pada saat itu usia 16 tahun, Pak. Jadi Abu Mahzurah usianya pada saat itu 16 tahun ketika ketemu dengan Rasulullah itu. Maka sejak saat itu Abu Mahzurah tugasnya adalah mengumandangkan azan di kota Mekah. Ya, jadi muazzinnya Rasulullah di kota Mekah adalah Abu Mahzurah setelah Fathu Makkah itu. Di Madinah ada Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Ya. Dan begitu pula anak keturunan beliau menjadi muadzin di kota Mekah. Anak beliau, cucu beliau, cicit beliau,
Tapi tidak tahu saya sekarang apakah masih berlanjut ya. Keturunan-keturunan beliau di kota Mekah menjadi muadzin atau tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan Abu Mahdzurah ini meninggal pada tahun 59 Hijriah. Lalu juga apa yang terjadi setelah perang Hunain, yaitu Rasulullah SAW mengirim utusan-utusan untuk mendakwahkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Jadi momen yang luar biasa ini tidak disia-siakan oleh Rasulullah. Rasulullah orang Arab, tahu psikologi orang Arab, tahu bagaimana cara berpikir oleh orang Arab. Jadi secara psikologi orang Arab ini sudah tinggal nunggu perintah ibaratnya gitu ya. Sudah dikuasai secara psikologi. Tinggal Rasulullah utus saja utusan-utusan, niscaya mereka akan mengikuti Rasulullah. Karena panutan mereka itu Quraisy, ya sudah ditaklukkan. Maka ada beberapa utusan yang dikirim oleh Rasulullah SAW, di antaranya Amr ibn al-As. Diutus kemana? Diutus ke Oman. Oman itu sampai sekarang masih di situ letaknya, Pak, tak berubah. Sampingnya Yaman, ya. Yaman sana sedikit ada Oman yang berbatasan langsung dengan selatannya atau tenggaranya Arab Saudi, dan berbatasan juga dengan Uni Emirat Arab kalau sekarang. Ya, dan Oman ini salah satu negeri yang dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang diutus untuk berdakwah ya ke salah satu perkampungan Arab. Ternyata sahabat ini mendapati perlakuan yang buruk, bahkan diancam untuk dibunuh. Lalu dia pulang mengadu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Lau anna ahla Oman ataita," gitu ya. Kalau seandainya yang engkau datangi itu penduduk Oman, maka tidak akan pernah terjadi seperti itu. Ya, jadi penduduk Oman ini termasuk penduduk yang baik. Sampai sekarang negaranya itu punya ciri khas tersendiri, Pak, Oman. Ya. Kalau kita lihat konten-konten di YouTube, negara Teluk yang masih mempertahankan tradisinya dari sisi bangunan dan seterusnya, Oman. Ya, dia gaya bangunannya itu masih gaya bangunan lama, walaupun kesan mewahnya tetap ada. Beda dengan Uni Emirat Arab, dengan Dubai-nya dan dengan Abu Dhabi-nya yang sudah begitu luar biasa kota-kotanya. Kalau Oman kelihatannya masih kayak kampung, tapi mewahnya terasa. Dan orang-orang Oman itu baik sekali. Saya waktu kuliah itu ada teman orang Oman, pernah juga bergaul dekat dengan orang Oman waktu saya daurah Al-Quran di Taif 40 hari. Ketemu dengan orang Oman dan teman baik, menjadi teman baik. Ada 2 orang itu orang Oman, baik sekali. Kalau kita makan sama mereka, nggak boleh kita bayar. Nggak boleh, keluarkan dompet. Nggak boleh. Harus mereka yang bayar. Kalau kita paksa, mereka lebih paksa lagi. Gitu ya. Ya kita sadar diri, emang kayaan dia dibanding kita. Ya, dia cerita, di negara saya, kata dia. Ini intermezzo. Di negara saya, kata dia, kan kita ngobrol-ngobrol tentang negara kita, Indonesia gimana, dan seterusnya. Saya ceritakan Indonesia seperti ini dan seperti itu. Terus, dia cerita, kalau di negara saya, di Oman, pemerintah itu tanggung jawab ke rakyat luar biasa. Kata dia, yang pertama, penduduk asli pasti dikasih tanah. Gitu ya, kamu aslinya mana? Oh, aslinya sini, kabilah kamu dari sini. Itu dikasih tanah. Kasih tanah itu, kata dia, ribuan hektar untuk satu kabilah. Tinggal kabilah itu bagi-bagi. Nah, itu saya bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia, makmur Indonesia ini, Pak. Ya, misalkan orang Kalimantan asli, suku Dayak, kamu aslinya kampung sini, iya, sudah ada berada di sini dari sejak Indonesia belum ada kan? Iya, udah itu tanah semua buat kamu. Harusnya begitu. Kita sedih, Pak, ngelihat di video, nggak tahu benar apa enggak, di mana penduduk asli itu kalah dengan tambang-tambang. Kalah dengan, padahal mereka native, penduduk asli di situ yang mungkin sudah ratusan ribuan tahun tinggal di situ sebelum Indonesia ada. Penduduk Papua harusnya kan, kamu asli sini ya, kasih tanahnya sudah, itu tanah mereka kok. Mereka yang mengelola atau gimana, itu urusan mereka. Jadi kata mereka, kan saya ditanya waktu itu, kenapa bisa ini, saya masih ingat. Jadi karena saya ditanya, kamu di Indonesia udah punya rumah waktu itu. Saya masih mahasiswa kan, ya belum punya rumah. Ini bagi dia aneh. Kata dia, ente orang Indonesia tapi di Indonesia nggak punya rumah. Aneh, kata dia. Kalau ente bukan orang Indonesia, ente pendatang nggak punya rumah, wajar. Gitu ya, kayak pekerja datang ke Oman nggak punya rumah, di Oman ya wajar. Tapi ente orang Indonesia kok nggak punya rumah? Emang pemerintah ente nggak ngasih rumah, kata dia. Jadi asing bagi dia. Karena memang negara seperti Oman, seperti Emirat Arab sekarang
syiarnya, apa namanya, slogannya adalah rumah untuk setiap penduduk. Itu udah tanggung jawab pemerintah. Jadi kalau kami, kata dia, saya aja pribadi tanah saya berhektar-hektar, kata dia, dikasih gratis dari pemerintah. Karena dia dari Solalah. Solalah itu selatannya Oman, itu daerah hijau, daerah pegunungan banyak sekali. Dan sekarang tempat destinasi orang Arab lah Solalah itu. Dia bilang di Solalah itu tanah luas tapi kabilah sedikit. Nah itulah kami dibagi-bagi tanah di sana oleh pemerintah. Nah, kata teman saya ini. Dan teman saya cerita bentuk tanggung jawab pemerintah juga kepada kami. Kuliah sampai kuliah kan gratis mereka kan. Setelah lulus kuliah maka pemerintah yang cari kerja buat kami, katanya. Pemerintah jadi kerjanya jadi PNS gitu ya. Akan dikirimkan surat, tugas kamu sesuai dengan keahlian adalah bekerja di bidang ini. Kalau nggak cocok maka bisa ngirim surat balasan, ya kan? Nggak cocok maka akan dipilihkan kedua. Nggak cocok juga dipilihkan sampai 3 kali, maksimal 3. Kalau sampai 3 kali ditawarin kerjaan sama pemerintah, dia nggak mau, berarti pemerintah sudah lepas tangan. Itu kata dia begitu. Jadi pemerintah nyariin kerjaan sampai 3 kali, sampai cocok gitu ya. Kalau di tawaran pertama sudah keterima, ya sudah, tenang dia. Ya, sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali ditawarin nggak mau, baru dari situ kata pemerintah kami sudah lepas tangan. Tanggung jawab kami selesai. Ya. Tergantung pemimpinnya. Mau doa semoga. Nah, saya langsung mikir apa, Pak? Oman itu punya apa sih negaranya? Padang pasir, Pak, tandus. Cuma punya satu aja, minyak. Minyak aja, enggak punya yang lain. Ya. Dan saya rasa harusnya minyak Indonesia lebih banyak lah. Kalaupun banyakkan mereka, kita masih punya yang lain. Kita masih punya uranium, punya batu bara, punya, dan dengan segala kekayaannya. Hah? Oman penduduknya sedikit, betul. 2 juta sekian. Ya, tapi kalau saya sebenarnya ngelihatnya bukan masalah jumlah penduduknya, tapi masalah mentalitas, Pak. Sesedikit apapun penduduknya, kalau mentalitas memang sudah tidak baik, ya tetap aja berantakan. Tapi masalah mentalitas, emang penduduk mereka dikit ya, cuma 2 juta sekian. 2 juta sekian, jadi sama penduduk Depok masih banyakkan Depok. 2,5 juta kalau nggak salah. Cuma 2,5 juta. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, jadi itu intermezzo ya. Jadi ada Amr bin As, ya diutus, sebelum diutus ke Mesir, beliau kan nanti kan tinggal di Mesir. Sebelum diutus ke Mesir, beliau awalnya diutus ke Oman dulu. Untuk apa? Menyampaikan surat kepada 2 raja. Ya, ini adik kakak nih, Raja Jaifar dan Abed. Ditawarkan mereka untuk masuk Islam. Isinya itu aslima taslama. Masuk Islamlah kalian berdua, niscaya kalian berdua akan selamat. Kalau kalian berdua mau masuk Islam, maka kami akan jadikan kalian pemimpin di rumah kalian sendiri. Ya. Jadi begitulah Islam ketika masuk dengan tawaran. Kalau mau menerima, alhamdulillah, mereka pun tidak dirubah. Itu yang dirubah cuma sistemnya, ya orangnya dia juga. Ya. Akhirnya mereka menerima Islam, dakwah dari Rasulullah SAW, dan akhirnya dipungutlah ya zakat, menerima Islam tanpa konflik. Ya. Dan mereka tetap dipertahankan sebagai pemimpin. Dan zakat dikelola. Ya, jadi yang baiknya kalau kita baca dalam sejarah-sejarah itu, kabilah-kabilah yang akhirnya masuk Islam, Rasulullah itu kirim utusan-utusan yang tugasnya sebagai penarik zakat. Tugasnya sebagai penarik zakat. Dikirim. Setelah dikumpulkan, sebelum Rasulullah berangkatkan mereka, ya Rasulullah pesan kepada para penarik zakat ini. Kalau zaman sekarang penarik pajak gitu ya. Kata Rasulullah apa? Iyyaka wa karaima amwalihim. Jangan tarik oleh kalian harta-harta mereka yang mulia. Jangan tarik oleh kalian harta-harta yang mereka sayangi, tapi tariklah yang lainnya. Yang penting sudah sesuai dengan jumlah yang harus mereka berikan. Nah, yang menariknya ternyata zakat itu setelah dikumpulkan di kabilah-kabilah itu tidak dibawa ke Madinah, Pak. Ya, jadi jangan sangka Rasulullah seperti merampok gitu ya, kirim utusan ya ke kabilah-kabilah, kirim zakat lalu kumpulkan zakat lalu dibawa ke Madinah, Rasulullah kaya sendiri di Madinah. Enggak. Ya, enggak seperti itu konsepnya. Dibagikan langsung di kabilah itu. Jadi dibagikan langsung di kabilah itu, termasuk di Oman itu. Jadi dibagikan ya di negerinya yang membutuhkan, Pak.
Karena kalau harus dibawa ke Madinah, effort kan. Dulu kan zakat itu, zakat peternakan, zakat itu kan bentuknya fisik. Ya, kalau zaman sekarang kan transfer, ya kan, bentuknya memang uang sudah, bahkan digital, udah nggak ada bentuknya lagi dah, angka aja yang ada di akun. Kalau dulu kan betulan mereka punya banyak peternakan, diambil kambingnya, sapinya, ontaknya, begitu kan. Mereka punya kurma, diambil kurmanya. Kalau dari kabilah-kabilah itu harus dibawa ke Madinah, baru nanti dibagikan lagi, effortnya besar sekali. Ya kan, payah bawahnya. Sehingga langsung dibagikan di situ, dicari di situ mana yang membutuhkan, langsung dibagikan. Jadi memang yang menikmati dan merasakan langsung adalah orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi zakat itu memang ditarik, ya. Tu'khazu min aghniyaihim, kata Rasulullah, faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya yang sudah dapat nisab, yang sudah sampai nisab, dibagikan langsung kepada orang miskin. Ya. Jadi yang paling merasakan dampak dari zakat adalah orang miskin, orang tidak mampu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa konflik memang terjadi ketika pengambilan zakat itu. Ya, diantaranya Rasulullah sempat berkonflik dengan Bani Tamim. Ya, jadi ketika Rasulullah mengirim satu utusan untuk mengambil zakat dari satu kabilah yang dekat dengan Bani Tamim, ya Bani Tamim melihat dan mereka merasa kok banyak sekali zakat yang diambil ini, banyak sekali zakat yang diambil. Ya akhirnya mereka merasa tidak terima. Gitu ya, mereka tidak mau, enggan untuk mengirimkan zakat, untuk mengeluarkan zakat. Maka Rasulullah kirim utusan, dan kalau tidak salah dari utusan itu akhirnya Rasulullah menawan beberapa tawanan dari Bani Tamim, dibawa ke Madinah. Maka Bani Tamim pada saat itu mendatangi Rasulullah SAW di kota Madinah. Sudah hampir azan zuhur, ya. Lalu dikumandangkan azan zuhur dan Rasulullah tidak kunjung keluar. Kan setelah azan biasanya tidak lama Rasulullah keluar untuk menjadi imam, gitu ya. Tapi ini tidak kunjung keluar. Bani Tamim sudah tidak sabar, begitu ya. Karena yang ditawan oleh Rasulullah itu ditempatkan di satu rumahnya Romlah, ya. Dan mereka ketika mendengar Bani Tamim datang, mereka teriak-teriak, gitu ya, merasa senang. Ya, merasa ingin ditolong lah. Di Bani Tamim sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya mereka, karena Rasulullah tidak kunjung keluar setelah azan itu, mendatangi rumah Rasulullah. Mereka datangi rumah Rasulullah. Lalu mereka teriak-teriak panggil Rasulullah. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yu'minun." Gitu ya. Belakangnya aktsaruhum la yu'minun atau la yaqilun, saya lupa. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu di belakang kamar-kamar itu, kebanyakan mereka tidak beriman. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu setelah itu Rasulullah dipertemukan, akhirnya bertemu Rasulullah dengan Bani Tamim. Dan pada saat itu di Bani Tamim ada Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra bin Habis ini, kalau bapak-bapak tahu, ada seorang sahabat yang katanya tidak pernah mencium anaknya sama sekali, gitu ya. Rasulullah kan orang ini, sahabat ini melihat Rasulullah mencium Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah. Lalu orang itu merasa aneh dan dia mengatakan, saya punya 10 anak dan tidak pernah saya cium sama sekali. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham, yang tidak mengasihi tidak akan dikasih. Sahabat itulah namanya Aqra bin Habis dari Bani Tamim. Bani Tamim di Najd, dan Najd terkenal orang-orang yang badui, orang-orang yang keras. Dan Aqra bin Habis pada saat itu termasuk dari Bani Tamim mendatang menemui Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, maknanya dalam bahasa Indonesia kurang lebih, pujianku akan mengangkat kamu dan hinaanku, celaanku kepada kamu akan menjatuhkan kamu. Ini semacam Aqra bin Habis semacam mengancam Rasulullah, gitu ya. Maksudnya kalau kamu berbuat baik nih, saya akan puji kamu, dan kalau saya sudah puji kamu, namamu terangkat karena saya punya nama di Jazirah Arab. Tapi kalau engkau tidak berbuat baik kepada kami, gitu ya, maka saya akan celah kamu, dan celaan aku kepada kamu itu bisa membuat nama kamu jatuh. Oh, coba Pak, ini sombong sekali depan Rasulullah. Ya, tapi bagaimana sikap Rasulullah menanggapi celaan seperti inilah pintarnya Rasulullah dalam berdiplomasi. Karena memang tujuan Rasulullah bukan sekedar menaklukkan. Kalau sekedar menaklukkan gampang Pak, itu Bani Tamim yang datang cuma 89 orang kalau nggak salah, atau sekian puluh orang yang datang. Itu kalau mau dihabisi di kota Madinah kan bisa.
Tapi tujuannya bukan sekedar menaklukkan atau menghabiskan, tapi mendakwahkan supaya mereka bisa menerima Islam. Gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Al-Aqra bin Habis, sesungguhnya yang bisa melakukan hal itu hanya Allah. Yang bisa menaikkan seseorang dan menjatuhkan seseorang hanya Allah. Kalau manusia tidak bisa. Ya, akhirnya Aqra bin Habis terjadi negosiasi, akhirnya mereka dilepaskan dan Bani Tamim membayarkan zakatnya. Dan Abu Hurairah sampai berkata, aku ini sangat cinta dengan Bani Tamim. Gitu ya, aku sangat cinta dengan Bani Tamim. Jadi awalnya Abu Hurairah tidak suka dengan Bani Tamim. Karena Badui, Pak. Ya, jauh dari peradaban hidupnya. Ya, di Najd, di tengah padang pasir lah itu, sekarang kota Riyadh itu. Bayangkan zaman dulu ya, betul-betul mereka tidak pernah melihat peradaban di tengah-tengah. Ya, Najd. Timurnya Madinah itulah Najd. Bani Tamim tinggal di sana. Memang karena Badui ya, terkenal orang Arab Badui itu kan kerasnya dan kasarnya itu jadi ciri khas mereka. Tapi ternyata Abu Hurairah mengatakan, saya cinta dengan Bani Tamim karena saya pernah mendengar dari Rasulullah 3 hal dari Bani Tamim. Ya, pernah sampai saya melihat 3 hal tentang bagaimana Rasulullah memperlakukan Bani Tamim. Pernah suatu ketika ada seorang perempuan yang ditawan, ya, lalu diberikan kepada Aisyah. Kata Rasulullah apa? Wahai Aisyah, bebaskan perempuan itu karena sesungguhnya perempuan itu dari Bani Tamim. Ya, dan Bani Tamim termasuk saudara kita. Ya, Bani Tamim ya termasuk saudara Rasulullah kalau ditarik ke atas begitu ya, sama-sama keturunan Ismail. Ya, maka Rasulullah suruh perintahkan untuk dibebaskan. Dan juga ada hal-hal lainnya sehingga Abu Hurairah cinta dengan Bani Tamim. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, juga ada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Bahrain ya. Bahrain itu daerah yang sekarang timurnya Arab Saudi. Kalau zaman sekarang ada negara namanya Bahrain. Betul ya, ada negara namanya Bahrain. Tapi Bahrain yang dulu itu lebih luas dari yang sekarang. Ya, timur Arab Saudi yang pantai timur yang kalau ke sana lagi laut yang kesananya lagi Iran itu, yang sekarang jadi Teluk Hormuz ya, Selat Hormuz itu ya. Yang di bagian Jazirah Arabnya itulah disebut dengan Bahrain. Utusan Rasulullah diutus ke sana, yang diutus adalah Al-Ala bin Al-Hadrami, dan yang menerima adalah Raja Al-Munzir bin Sawa. Dan akhirnya raja itu juga menerima Islam. Dan Al-Ala di sana ditunjuk sebagai penarik zakat ya di wilayah Bahrain. Jadi kekuasaan Rasulullah sudah semakin melebar. Maka ini menjadi titik awal. Maka setelah penaklukan Makkah, perang Rasulullah itu tidak lagi melawan kabilah-kabilah Arab. Ya, tapi perangnya melawan apa? Melawan peradaban lain, melawan Persia, melawan Romawi ya. Zaman Rasulullah belum melawan Persia, melawan Romawi, melawan Heraklius. Itu peradaban yang sudah berlangsung mungkin ratusan atau ribuan tahun ya, peradaban Romawi. Karena memang jazirah-jazirah sudah ditaklukkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada juga kisah bagaimana Islamnya Adi bin Hatim At-Ta'i. Ya, Adi bin Hatim At-Ta'i seorang sahabat, atau sebelumnya Bani Asad ya. Bani Asad, ada kisah dari Bani Asad ini. Ini juga kisah yang menarik dan bisa kita ambil pelajaran darinya. Di mana Bani Asad ini masuk Islam, datang kepada Rasulullah, mengirimkan utusannya dan menyatakan keislamannya. Tapi ketika menyatakan keislamannya seperti ada rasa bahwa mereka berjasa terhadap Rasulullah. Kenapa demikian? Karena mereka mengatakan, wahai Muhammad, kita ini masuk Islam tidak seperti kabilah-kabilah yang lain. Kalau kabilah-kabilah yang lain itu kan berperang dulu dengan kamu. Ya, kamu kirim pasukan ke mereka dan seterusnya berperang dengan kamu, atau mereka bersekutu dengan Quraisy memerangi kamu. Kalau kami tidak, katanya. Kalau kami kan tinggal datang kepadamu dan langsung menyerah masuk Islam. Ya, jadi mereka merasa bahwa mereka ini berjasa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yamunnuna 'alaika an aslamu.
Qul la tamunnu alayya islamakum. Yamunnuna alaika an aslam. Mereka menyebut-nyebut kebaikan mereka di hadapanmu bahwa mereka telah masuk Islam. Katakanlah jangan sebut-sebut kebaikan itu. Ya, dan ternyata memang nantinya setelah wafatnya Rasulullah SAW banyak dari Bani Asad itu yang murtad kembali. Mengikuti Tulaihah. Tulaihah nabi palsu dari Bani Asad yang mengaku sebagai nabi. Ya, dan setelah itu diperangi oleh Abu Bakar di zaman Abu Bakar. Dan di antara kesibukan Abu Bakar adalah memerangi nabi-nabi palsu yang muncul. Salah satunya Tulaihah itu dari Bani Asad. Ternyata banyak yang ikutin apa? Mengikuti Tulaihah. Walaupun nanti akhirnya Tulaihah masuk Islam, gitu ya, dan ikut berperang dalam peperangan-peperangan bersama para sahabat Rasulullah, melawan peradaban-peradaban yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya di antara di antara yang terjadi juga tadi, Hatim At-Tai, Adi bin Hatim At-Tai dari Bani Tai. Tai ini utaranya Madinah. Hatim At-Tai ini terkenal dengan ayahnya, ya, Hatim itu terkenal dengan kedermawanan yang sangat luar biasa, dan kisahnya itu melegenda di Jazirah Arab. Pernah suatu ketika dia ini kabur karena mendengar bahwa Rasulullah akan datang ke sana bersama pasukan. Akhirnya dia kabur meninggalkan bibinya yang sudah tua renta, yang selama ini dirawat oleh Adi bin Hatim At-Tai. Ya, Rasulullah datang ke sana. Akhirnya Rasulullah menawan beberapa tawanan, diantaranya adalah bibinya Adi bin Hatim At-Tai. Ditawan oleh Rasulullah SAW, dibawa ke Madinah. Maka bibinya ini berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, lepaskan aku ini wanita yang sudah tua, dan juga yang biasa mengurusku, menanggungku sudah tidak ada." "Emang siapa yang biasa mengurusmu?" "Ya, keponakanku," katanya. "Siapa itu?" "Adi bin Hatim At-Tai." "Kemana dia?" "Kabur." Gitu ya, kabur meninggalkan bibinya karena takut. Ya, akhirnya Rasulullah SAW membebaskan beliau, memberikan tunggangannya. Lalu Rasulullah berkata, "Susul itu keponakanmu." Disusullah. Lalu bibinya ini marah ketika ketemu dengan Adi bin Hatim. "Kamu ini gimana sih? Kok malah kabur?" Gitu ya. "Kamu ini gimana kabur? Kenapa kamu kabur?" "Saya takut." "Kenapa kamu takut? Padahal Muhammad itu baik sekali." "Ya, sudah temui Muhammad. Apapun keadaan kamu, takut nggak takut, nanti bagaimana sikap Muhammad terhadapmu, sudah temui Muhammad." Akhirnya datanglah Adi bin Hatim At-Tai ketemu Rasulullah SAW. Ya, terjadi dialog. Di antara dialognya, "Wahai Hatim, masuk Islam engkau?" Kata Adi, "Saya sudah punya agama." Kata Rasulullah, "Sesungguhnya aku lebih tahu tentang agamamu dibandingkan kamu sendiri. Kamu agamanya, saya lupa nama agamanya, intinya percampuran antara Nasrani dan Sabi'un, As-Sabi'in yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu." Kata Rasulullah, "Bukankah dalam agamamu diambil hartanya seperempat, ya? Seperempat. Jadi zakatnya itu seperempat, Pak, 25%. Zakatnya, kalau kita kan 2,5%. Bukankah dalam agamamu zakatnya itu mereka mengambil hartamu seperempat, 25%? Kata Adi bin Hatim, "Iya. Sesungguhnya sebenarnya tidak ada syariat seperti itu dalam agamamu. Tidak boleh seperti itu." Akhirnya Adi merasa kaget, kok Muhammad lebih tahu dibandingkan aku. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya suatu saat nanti Allah akan menolong agama Islam ini sampai ada perempuan yang datang dari Irak sana ke Madinah dengan berjalan tanpa merasa takut sedikit pun. Dan sesungguhnya nanti kekuasaan yang ada di Persia itu akan tunduk. Setelah mendengar kata-kata itu, akhirnya Adi bin Hatim At-Tai masuk Islam. Juga ada kisah yang terjadi, di antara kisah yang terjadi sebelum terjadinya perang Tabuk, bahwa Rasulullah SAW menikahi salah seorang wanita, ya, dari salah seorang wanita, tapi tidak lama langsung dicerai. Nama wanitanya Umaymah, ya, Umaymah.
Nama wanitanya Umaymah dari kabilah, saya lupa dari kabilah, inti namanya Umaymah. Nikah dengan Rasulullah ketika bertemu, ya malam pertama kalau bahasa kita mungkin. Maka Umaymah ini langsung berkata, A'udzubillahi minka. Ya, berkata kepada Rasulullah, A'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa ketika Rasulullah ingin mendekati Umaymah dengan sombongnya mengatakan, bagaimana saya anak raja akan tunduk kepada engkau, orang lemah, dan pengikut engkau orang lemah. Ya, ada kesombongan seperti itu, lalu dia mengatakan, A'udzubillahi minka. Saya berlindung kepada Allah dari orang seperti engkau. Akhirnya karena Rasulullah merasa, sepertinya perempuan ini tidak suka dengan dia, dengan beliau, maka Rasulullah perintahkan salah seorang sahabat untuk memberikan pakaian yang terbaik kepada wanita ini dan dipulangkan ke orang tuanya. Jadi belum sempat disentuh oleh Rasulullah SAW. Di antara yang terjadi juga, hadirin yang dimuliakan Allah, antara penaklukan kota Mekah, perang Hunain ketika Rasulullah ke Madinah sebelum terjadinya perang Tabuk, adalah lahirnya Ibrahim. Ya, Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Ya, jadi Rasulullah itu kan punya anak dari Khadijah 6, tambah 1 Ibrahim dari Maria 7. Anak beliau ada Al-Qasim, ada Abdullah, itu meninggal ya sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Lalu 4 lagi ada Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum dan Fatimah. Ya, wanita semua. Itu masih dapat Rasulullah diangkat menjadi nabi. Hanya yang 3 meninggal sebelum Rasulullah wafat. Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum itu meninggal sebelum Rasulullah wafat. Jadi ketika Rasulullah hidup, beliau kehilangan 6 anak. Ini 5 kan, 2 laki-laki, 3 perempuan, sama Ibrahim ini meninggal nanti. Nggak lama setelah ini meninggal. Yang hidup sampai Rasulullah wafat hanya Fatimah. Dan Fatimah meninggal 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Ya, jadi lahirlah Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, seorang budak wanita yang dihadiahkan oleh Muqawqis, ya raja Mesir pada saat itu, yang ketika dikirimin surat untuk masuk Islam, dia menolak, tapi dia tidak memerangi, dia memberikan hadiah, ya hadiah budak wanita, yaitu Muqawqis. Memang kondisi sosial zaman itu ya seperti itu. Di antara hadiah-hadiah antara raja itu adalah budak-budak wanita. Ya, dan itu akhirnya nanti Rasulullah punya anak dinamakan Ibrahim, dan Ibrahim meninggal ketika masih kecil. Ya, ketika meninggal Ibrahim ini terjadi gerhana. Dan orang-orang mengira bahwa gerhana terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Maka Rasulullah memberi pesan pada saat itu kepada para sahabat, sesungguhnya matahari dan bulan adalah salah satu tanda kebesaran Allah, tidaklah terjadi gerhana karena lahirnya seseorang atau karena meninggalnya seseorang. Ini bagaimana Rasulullah menanamkan tauhid kepada para sahabatnya. Gak mentang-mentang, ini anak saya, anak Nabi, ya kan? Ini gerhana, ini memang terjadi karena tidak demikian. Ini juga mengadarkan rendah hati, gitu ya, bahwa yang harus disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai terjadi pengkultusan terhadap siapapun. Dan Maria Al-Qibtiyah ini pernah diisukan dekat dengan seseorang. Ya, Maria Al-Qibtiyah pernah diisukan dekat dengan seseorang. Jadi di Madinah itu ada laki-laki dari Qibt juga. Qibt itu Mesir ya. Bangsanya Fir'aun itu Qibti. Makanya Mesir itu kan bahasa Inggrisnya Egypt. Ya, Egypt itu diambil dari Qibt. Ya. Itu bangsa mereka, bangsanya Fir'aun. Di Madinah ada laki-laki yang dari Qibt. Itu masih sepupu dengan Maria Al-Qibtiyah. Masih sepupu. Jadi Maria sering dibicarakan karena sering berjumpa dengan laki-laki ini. Sempat ada kecurigaan bahwa Maria ini bermacam-macam dengan laki-laki ini. Ya, tentu ini tidak bisa diterima karena kalau memang terjadi macam-macam, maka itu merusak keluarga Rasulullah. Ya, ini kan keluarga pemimpin tertinggi, Pak. Bayangkan saja kalau pemimpin tertinggi ternyata istrinya selingkuh, gimana kira-kira sikap negara pada saat itu? Ya kan? Nah, ini kan tidak bisa dibiarkan nih. Pemimpin tertinggi kita punya istri, misalnya ya, terus istrinya selingkuh, ini kan gempar pasti. Mungkin akan menjadi berita bukan hanya di masyarakat sekitar, tapi menjadi berita satu dunia, Pak.
Ya, maka Rasulullah pada saat itu perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengikuti laki-laki ini. Kalau memang terjadi apa-apa, kata Rasulullah, bunuh mereka. Sikap tegas dari Rasulullah. Kenapa? Rasulullah tidak ingin keluarganya ternodai. Kalau memang terjadi apa-apa begitu ya, seperti apa yang diomongkan oleh orang-orang, bunuh mereka. Maka Rasulullah pantau laki-laki yang dari Qibط ini. Masuk menemui Maria. Setelah keluar, bukan Rasulullah yang mantau, siapa? Ali tadi ya. Ali bin Abi Thalib. Rasulullah perintahkan Ali, sepupunya Rasulullah. Ali pantau dia, setelah laki-laki ini keluar, Ali kejar, laki-laki ini kabur sampai manjat ke atas pohon kurma dan dia kepleset jatuh dari pohon kurma, tersingkaplah izarnya. Dulu kan pakaiannya mungkin belum ada celana dalam, Pak. Dulu di Madinah kan pakaian masih sangat sederhana. Kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, bahkan ada sahabat yang hanya punya satu kain, gitu ya. Jadi tersingkaplah izarnya. Ketika tersingkap, ternyata dia tidak punya kemaluan. Ya, karena mungkin budak-budak zaman dulu ada yang di Kediri, gitu ya. Dia salah satu orang yang di Kediri, jadi tidak punya kemaluan. Ya, akhirnya di situ terkonfirmasilah bahwa ternyata tidak ada apa-apa, gitu kan. Lalu Ali mengatakan, kenapa engkau sering menemui Maria? Kata Ali, kata laki-laki itu, wahai Ali, sesungguhnya saya ini dari Qibط dan dia Maria dari Qibط. Di Madinah ini tidak ada yang dari Qibط kecuali kita berdua. Dan Maria ini ya setelah melahirkan anak dari Rasulullah, maka saya ingin membantu dia, menyediakan kebutuhan dan seterusnya. Intinya saya cuma membantu dia. Gitu ya. Akhirnya ternyata ya tidak terkonfirmasi bahwa tidak ada apa-apa antara Maria Al-Qibtiyah dengan laki-laki dari Qibط tersebut, dan akhirnya ya Rasulullah tidak melakukan hal apapun kepada laki-laki tersebut ya. Dan tidak lama ya Ibrahim meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu kisah lagi terakhir sebelum kita tutup ya, yaitu ada seseorang yang diutus oleh Rasulullah namanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, anaknya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini siapa? Orang yang pernah meletakkan isi perut unta di atas punggung Rasulullah ketika beliau sujud. Itu namanya Uqbah bin Abi Mu'aid, yang meninggal mati ketika perang Badar atau perang Uhud ya. Punya anak namanya Al-Walid. Al-Walid ini masuk Islam. Jadi bapaknya musuh besar Rasulullah, anaknya masuk Islam. Al-Walid diutus oleh Rasulullah untuk mengambil zakat di Bani Mustaliq. Dan Rasulullah punya mertua di Bani Mustaliq. Karena salah satu istri Rasulullah namanya Juwairiyah, dan Juwairiyah itu anak petinggi Bani Mustaliq. Ya, maka Al-Walid bin Uqbah ini datang ke sana, tidak lama pulang ke Rasulullah. Mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini diancam dan ingin dibunuh oleh Bani Mustaliq. Maka Rasulullah siapkan pasukan, berangkat ke sana. Sampai di sana ternyata diterima oleh Al-Harith. Ya, Al-Harith ini bapaknya Juwairiyah, mertuanya Rasulullah. Ya, diterima pasukan ini. Lalu mereka tanya, wahai Al-Harith, apakah engkau ingin membunuh utusan Rasulullah untuk mengambil zakat? Kata Al-Harith, tidak. Saya tidak ingin membunuh dia. Bagaimana saya ingin membunuh dia, sedangkan dia saja tidak pernah menemui aku? Gitu ya. Jadi ternyata Al-Walid ini tidak pernah sampai kepada Al-Harith. Ya, maka Al-Harith diinterogasi. Bukan siapa? Al-Walid diinterogasi. Katanya, kata kamu mereka ingin membunuh kamu, ingin menyerang kamu. Ternyata Al-Harith tidak ketemu kamu. Kata Al-Walid, iya wahai Rasulullah, saya memang tidak ketemu. Saya ini hanya baru mau sampai ke perkampungan Bani Mustaliq. Saya melihat di sana orang-orang sudah berkumpul. Saya ketakutan. Saya kira mereka ingin menyerang saya. Maka saya pulang. Gitu ya. Nah, maka saya pulang. Walah, ternyata sumber masalahnya di sini. Di Al-Walid ini. Ternyata memang belum ketemu. Baru ngelihat dari jauh sudah ketakutan. Tapi ngelapornya seakan-akan mereka ingin membunuh. Ya, kata Al-Harith, saya tidak pernah bertemu dengan Al-Walid. Kalau dia datang, saya akan sambut. Kalau dia ingin ngambil zakat, saya akan berikan zakat. Ya, lalu turunlah firman Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in
fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau ada seorang datang membawa berita, maka tabayyunlah. Ya, jangan langsung terpancing. Ya, jangan sampai engkau menyerang suatu kaum ternyata tidak terkonfirmasi, tidak benar sehingga kalian menyesal. Ya. Jadi ada beberapa ayat ya yang turun antara peristiwa Hunain sampai ke perang Tabuk. Ya. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Sebelum nanti akhirnya Rasulullah mendengar kabar bahwa Heraklius dan bangsa Arab yang masih loyal kepada Romawi yang di utara sana di Syam menyiapkan pasukan yang besar untuk menyerang kota Madinah. Itu terjadi juga di tahun 9 Hijriah. Barulah nanti terjadi perang Tabuk yang disebut dengan Jaishul Usrah, pasukan yang sulit ya, karena memang keadaan mereka pada saat itu sulit. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya sebagai perang Tabuk. Nah, baru nanti di pertemuan-pertemuan lanjutan insyaallah kita akan bahas terkait dengan perang Tabuknya. Saya kembalikan ke MC kalau mungkin ada pertanyaan. Baik, sekalian Allah, selanjutnya kita sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada jawab. Silakan Pak Anus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada zaman Rasulullah itu zakat diterapkan kepada siapa? Apakah hanya kaum muslimin saja? Kalau begitu, yang non muslim itu akan apa? Lain mungkin bukan zakat. Cuma menjelaskan. Ya. Baik. Yang pertama, zakat diterapkan kepada siapa? Kepada kaum muslimin yang kaya. Jadi bukan kepada semua kaum muslimin, tapi diterapkan kepada kaum muslimin yang sampai kepada nisabnya. Nisabnya berbeda-beda, kan zakat ada macam-macam. Ada zakat perdagangan, ada zakat athimar wa zuru, ya hasil tani dan buah-buahan. Ada zakat al-mawashi, binatang ternak. Ada zakat harta karun ya. Ada zakat lain-lain, ada zakat harta termasuk. Dan masing-masing ada nisabnya. Jadi diterapkan kepada mereka-mereka yang sudah sampai nisab dan haul. Ya, nisab dan haul. Jadi tidak kepada setiap kaum muslimin. Adapun yang non-Islam yang tinggal di negeri Islam pada satu, yang mereka membayar jizyah, ya, membayar jizyah. Ya, membayar jizyah. Banyak orang yang mengkritik, katanya Islam itu agama yang rasis atau apa. Kenapa? Karena non muslim yang tinggal di negara Islam harus bayar, katanya. Ya zaman sekarang juga dipraktekkan kok. Kita orang Indonesia kalau tinggal di Amerika, emang kita nggak bayar, Pak? Kan bayar kan tiap tahun kan? Ya, sama aja dipraktekkan. Hanya dulu base-nya adalah agama, kalau sekarang base-nya, layer-nya adalah nationality, gitu kan? Orang asing yang tinggal di Indonesia kan bayar tiap tahun mereka itu visa tinggal, bayar visa tinggal. Ya jadi sebenarnya normal ya, itu normal saja dipraktekkan. Ya kalau hanya beda zaman dulu base-nya adalah kaum agama gitu ya, dia muslim atau bukan. Kalau sekarang nationality, dia orang Indo atau bukan. Kalau bukan orang Indo ya berarti harus bayar visa tinggal. Ya itu Pak. Kalau di Arab zakat, zaman saya belum ada pajak. Setelah saya lulus beberapa tahun kemudian adalah sekarang pajak. Jadi orang non muslim mereka bayar visa tinggal sekarang. Sekarang base-nya bukan Islam dan bukan Islam atau non muslim, Pak. Base-nya dia paspor Saudi atau bukan. Kalau bukan paspor Saudi walaupun muslim seperti kita ke Saudi terus visa tinggal di sana, ya tetap bayar visa tinggal setiap tahun. Ya. Bayar mereka. Walaupun muslim tetap bayar karena ya politik, regulasi, birokrasi zaman sekarang sudah berubah. Ya, base-nya adalah nationality, ya itu sistem yang sekarang berjalan di dunia ini. Nggak bisa dihindari lagi dah. Baik, ada lagi dari Hakim. Silakan bagi jawab ini. Ya.
Ibnu Ummi Maktum sama Abu Mahdzurah namanya. Yang di Mekah. Di Madinah sama Bilal. Dia ketika dijadikan Bilal itu sudah masih Islam. Ya. Orang yang benci pada Rasulullah. Ya. Dia dipanggil. Karena setelah itu dia masuk Islam, kemudian dijadikan Rasulullah. Muazzin. Ya. Kedua tentang dari kami. Kan tidak tertarik Jakarta. Nah, kalau mereka itu dari itu sudah masuk Islam, Ya, ya. Ya. Baik. Jadi yang pertama Abu Mahdzurah masuk Islam setelah diusap badannya oleh Rasulullah itu dari mukanya, dadanya sampai pusarnya. Kan dia mengatakan setelah itu saya tidak tahu kenapa kebencian itu tiba-tiba hilang. Kebencian kepada Rasulullah, kebencian kepada kaum muslimin. Akhirnya dia masuk Islam. Mengucapkan syahadat, setelah itu dia mengatakan perintahkan aku wahai Rasulullah untuk azan. Ya, akhirnya Rasulullah mengatakan, iya saya sudah perintahkan, maksudnya penegasan. Ya, saya perintahkan kamu untuk azan, temui gubernur Mekah yang baru ditunjuk oleh Rasulullah. Jadi beliau masuk Islam. Berikutnya bani-bani yang ditarik zakat oleh Rasulullah itu ya mereka sudah masuk Islam. Karena tahun 9 Hijrah itu kan Amul Wufud, tahun di mana kabilah-kabilah mengirim utusan-utusannya untuk menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW. Hanya saja mereka tentu awal Islamnya itu belum kuat, Pak. Karena sebagian dari mereka Islamnya itu euforia, ikut-ikutan. Karena Quraisy takluk, akhirnya ya sudah mereka berbaiat kepada Rasulullah, masuk Islam. Makanya ada hal-hal yang tadi konflik tadi kan mereka sulit ditarik zakat, ada sebagiannya ada yang mudah. Karena memang Islamnya masih euforia. Apa bukti bahwa Islam mereka euforia atau sebagian dari mereka? Ketika Rasulullah wafat banyak yang murtad lagi. Ya kan? Yang diperangi oleh Abu Bakar. Banyak dari orang-orang Arab Baduy yang masuk Islam akhirnya murtad lagi. Kenapa? Karena merasa Muhammad udah meninggal kok. Ya kan? Muhammad udah meninggal, mungkin dalam pikiran mereka berarti udah nggak sakti lah dia gitu kan. Akhirnya murtad lagi. Diperangi oleh Abu Bakar. Walaupun ada juga yang keislamannya kuat, ya ada juga. Gitu kan. Baik, ada lagi dari jamaah yang di luar mungkin atau yang ingin bertanya, silakan. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, kita akhiri kajian ini sama-sama kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya na'budu wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liikhwanina wa limashayikhina wa liasatidatina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Untuk sebutan majlis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.